Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriza Maulana ingin mempresentasikan PPT saya tentang rancangan pembangunan UMKM, usaha kecil atau kecil dan menengah. UMKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Pengertian usaha mikro dan kecil menengah UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. 2. Pengembangan SDM, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut, berarti sumber daya manusia merupakan subjek yang terpenting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM. 3. Strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. 1. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen, dan segi lainnya. 2. Meningkatkan akses pasar yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana prasarana pemasaran. Maka, kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat dalam sebuah proses pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah awal yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi permasalahan agar dapat menetapkan strategi yang tepat dalam proses pengembangannya. Strategi dalam pengembangan ini berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha UMKM memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat. Namun, kenyataannya, UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal
dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan 3 hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi, yang selama ini menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Strategi pengembangan UMKM dilakukan agar UMKM yang sudah ada dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berjiwa wirausaha dengan menciptakan iklim yang kondusif agar keberhasilan UMKM berdasarkan kemampuan pengusaha UMKM untuk bersaing dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah lainnya dalam memanfaatkan peluang. Terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.